Saudara-saudara yang dikasih, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-14. Sabda Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini mengajak kita untuk senantiasa melakukan damai dan sukacita dengan sepenuh hati. Tuhan memang tidak mengutus kita ke tempat yang nyaman, penuh tantangan dan cobaan di dalam tugas keputusan kita. Namun jangan khawatir, Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kita di dalam setiap tugas keputusan yang kita jalani dengan tekun dan setia. Marilah kita menyusul.
Untuk mengawali perayaan Ekaristi ini, kita akan memberkati air yang nantinya akan berciki pada kita untuk mengenangkan saat-saat pembaptisan yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkaulah asal dan sumber hidup kami. Kami mohon berkatilah air ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang akan kami gunakan sebagai ungkapan iman kami. Ampunilah segala dosa kami, serta lindungilah terhadap segala penyakit dan godaan roh jahat. Demi kasih sayang-Mu ya Allah, berilah agar dalam hati kami selalu mengalir air hidup yang menyelamatkan, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni, dan agar dielakkan dari segala bahaya yang mengancam jiwa serta raga kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elia mencampurkan garam ke dalam air, agar air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati, kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang dan berkatilah garam ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, supaya siapa yang berciki dan diberkati dengan air yang dicampur garam ini diluluhkan dari serangan setan dan kuasa jahat apapun, dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan juga mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salawatiyah untuk Aryamu yang telah berhasil murni lulus dan terpilih pada seleksi penerimaan siswa Bintara Polri. Semoga proses pendidikan yang akan dia jalani dapat berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat menjadi seorang polisi yang mengayomi masyarakat dengan baik.
yang dalam diri putramu Engkau berkenan mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Semoga kami pun selalu rela dan siap sedia menjadi utusan untuk mewatakan damai sejahtera bagi setiap orang yang kami jumpai, sehingga semakin banyak orang yang beriman kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Bersuka-citalah bersama dengan Yerusalem, bersorak-sorai karenanya, hai semua orang yang mencintai. Bergembiralah bersama Dia sekirang-kirangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya, supaya kamu menghisap dan susu yang menyegarkan dan menjadi kenyang, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya Aku mengalirkan kepada Yerusalem keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah kamu akan dihibur. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah.
Dia kasihankan perbuatannya terhadap manusia. Oleh sebab itu, kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan berkuasa untuk selama-lamanya. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya kepadaku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, aku sekali-kali tidak mau berpegang selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, dan bagi semua orang yang menjadi milik Allah, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai aku. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Kristus menguasai hatimu. Selamat Kristus yang padamu, dengan segala percaya Haleluya, Haleluya, Haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuhan pemilik tuaian, agar Dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai bagi rumah ini. Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salam itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salam itu kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Ada semangat? Semangat. Pagi suasana hujan, hari tidur ya. Apalagi ini hari libur. Tapi kita diingatkan harus pergi ke gereja, dipanggil untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah tugas perutusan kita. Dan kadang-kala ada suatu tantangan yang kadang membuat kita merasa malas, merasa takut. Tetapi kita diajak untuk mau menjalankan panggilan kita, dan keputusan kita dengan taat, dengan tekun dan setia. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengutus 70 murid pergi berdua-dua ke tempat yang akan Yesus datangi. Mereka bukan diutus untuk bersantai, tetapi untuk menjalankan misi, memberitakan damai dan kerajaan Allah. Yesus tidak menjanjikan kenyamanan kepada mereka, dan bahkan Dia berkata, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Tentu ini jelas Yesus mau mengatakan bahwa tugas keputusan yang akan dijalani dalam murid ini tidak mudah, penuh tantangan. Tetapi di sanalah letak makna keputusan. Kita tidak diutus karena kita kuat, tetapi karena kita mampu taat. Kita tidak diminta membawa banyak hal, tetapi diminta untuk membawa damai. Kita semua diutus, kita semua dipanggil, baik di keluarga, di tempat kerja, di komunitas kita,
Kadang kita diminta membimbing, mendampingi, memberi nasihat, menemani orang yang sakit, merawat keluarga yang sakit, menemani orang tua, dan sebagainya. Dalam panggilan tersebut mungkin kita merasa lemah, kadang merasa tidak siap. Lalu ketika dilakukan, rasa capek hati, capek pikiran, capek fisik, kadang juga jengkel, tidak sabaran ketika orang yang kita bimbing atau yang kita dampingi, yang kita layani itu tidak sejalan dengan kita. Tetapi itulah tugas perutusan. Allah tidak selalu mengutus kita ke tempat yang nyaman, ke tempat yang kita sukai, tetapi justru ke tempat yang penuh tantangan dan kesulitan. Dan kalau ada yang sesuai dengan yang kita harapkan, itu adalah bonus dari Tuhan. Namun janganlah kita berkecil hati. Dalam bacaan pertama tadi kita diteguhkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh umatnya untuk bertahan di dalam kesulitan dan akhirnya mengalami sukacita. Dan sukacita itu bukan hanya soal keberhasilan kita, tetapi yang lebih penting dari hasil kerja atau karya adalah hubungan kita dengan Allah. Tuhan tidak menuntut kita dengan target-target atau pencapaian tertentu. Tuhan lebih membutuhkan hati yang mau ikut serta, yang mau dibentuk dan bekerja sama dengannya di dalam melakukan karya kasih dan penyelamatan. Seperti Paulus di dalam bacaan kedua hari ini, dia mengidentikan dirinya, mengidentikan hatinya dengan Yesus yang siap menderita, siap mengambil salib demi kemuliaan Allah. Maka pertanyaan yang dapat kita lakukan bersama adalah, maukah dan bersediakah saya menyediakan hati untuk dibentuk dan bekerja sama dengan Tuhan di dalam mewartakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keberhasilan sejati bukan soal berapa banyak yang dapat kita lakukan, tetapi seberapa dalam kita mencintai dan tetap berpegang pada Yesus dalam setiap tantangan dan kesulitan yang kita alami. Semoga Tuhan senantiasa memberikan rahmat-rahmat yang kita perlukan di dalam menjalani panggilan hidup dan tugas perutusan kita masing-masing. Marilah kita bersedia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada mula, sekarang, selalu, sepanjang segala. Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri. Kita ungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Hawa Maria, yang menderita sengsara dalam penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke bawah dunia, pada hari ke-3 yang terhormat, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, bersedia akan datang menjadikan hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari kita adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Maka marilah kita berdoa
berdoa kepada Bapa di surga, supaya dilimpahi perdamaian sejati, persatuan, dan rekonsiliasi. Bagi gereja tubuh Kristus, semoga kita sebagai warga gereja selalu toleran satu sama lain dan menghargai orang lain serta pendapat mereka, agar tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian dunia, semoga para pemimpin bangsa-bangsa semakin ingin berjuang menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka mengesampingkan kejayaan bangsanya sendiri serta kehausan untuk berwibawa dan berkuasa. Semoga negara-negara maju berhenti menguasai serta menghisap negara-negara berkembang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Kristiani, semoga keluarga-keluarga Kristiani hidup dalam damai dan kasih. Semoga angkatan tua dan angkatan muda berusaha untuk saling memahami dan menghargai serta saling memberi kesempatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita semua menjadi semakin rela untuk terbuka satu sama lain, terbuka juga bagi masa depan, untuk membangun bersama dunia yang lebih baik, tempat Allah dapat memberi perdamaian kepada kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita sampaikan permohonan dan tujuan pribadi kita yang kita bawa dalam perayaan Ekaristi hari ini. Tuhan Allah kami, Engkau selalu melindungi kami. Tolonglah kami untuk menanamkan perdamaian sejati di dunia dan di hati kami. Perdamaian dengan Engkau, dengan kawan, dengan lawan kami, serta di antara bangsa-bangsa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur. Semoga kami Kau satukan dengan Putra-Mu, sehingga dalam diri kami terdapat tanda-tanda milik Putra-Mu, yaitu cinta kasih dan damai sejahtera bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengadakan hati kepada Sungguh pantas dan benar layak diperkenalkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kecurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada Allah, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan tetap, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo 14 dan uskup kami Antonius, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan baptis, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keadilan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef Pemulaian, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantarannya, bersama Dia dan dalam Dia, berilah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala berkat kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas firman kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai tinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan berada sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan Lihatlah anak gembala, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas untuk datang pada saya, tetapi bersabdalah saya, maka saya akan sembuh.
Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau panggil untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami mohon bersama kami dalam melaksanakan keputusan untuk mewujudkan kerajaan di dunia ini, sambil terus mengharapkan kedatangannya yang abadi.
dengan darah Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian untuk beberapa hal. Pertama, akan menerima perkataan perkawinan Saudara Bimbo Pangkutan Simanjora, putra dari Bapak Juben Simanjora dan Ibu Artauli Malang dari Paroki Bunda Maria Galuh, dengan saudara-saudari Mayeni Porulaku, putri dari Bapak Ryan Lampung dan Ibu almarhum Mina Uli Porum Siboro dari Bandar Lampung pada tanggal 8 Juli di Gereja Stasi Santo Paulus Paroki Bunda Kandel Silalaki. Bapak Ibu yang mengetahui adanya halangan dalam perkawinan tersebut harap menghubungi pastor paroki. Kedua, membuka pendaftaran sakramen penguatan atau penerimaan sakramen Krisma. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki. Ketiga, si kesehatan bekerjasama dengan PMI akan mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 6 Juli setelah misa bertempat di aula paroki. Keempat, si keluarga mengundang pasutri yang berulang tahun perkawinan dari bulan April, Mei, dan Juni untuk mengikuti pembaharuan janji perkawinan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Juli 2025 pukul 7.30 bertempat di Gereja Bunda Maria. Pendaftaran melalui sakramen sekretariat paroki atau kepada Ibu Nita. Kelima, guna ketertiban umum dan kenyamanan parkir, maka akan diatur sebagai berikut. Parkir mobil ditempatkan di area stasiun kereta api. Parkir motor di halaman sekolah SMP Yos dan diatur oleh petugas. Mohon perhatian dan kerjasamanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih atas kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Umat diharapkan menjaga kebersihan di area lingkungan gereja. Sekian pengumuman. Terima kasih. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pelayan ini. Baik, terima kasih kita senimam dan tugas seperti. Terima kasih juga atas kebersamaan kita pagi hari ini. Lalu air suci dapat dibawa pulang bagi yang memerlukan dengan wadah yang pantas di bawah, dengan botol dan dengan plastik kresek, bila STK. Air suci ini dapat digunakan untuk memberkati setiap rumah, sebuah rumah, lebih bertinggi kepada orang yang sakit, keluarga yang sakit, tentunya dengan doa dan dengan iman bahwa Allah senantiasa melindungi dan memberkati kita. Jadi boleh dibawa pulang, digunakan di rumah untuk keperluan yang seperti ini. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.